itu alumni batch itu adalah ibunya Mbak Nisa. Lalu ibunya Mbak Nisa tuh ngajak Mbak Nisa di acara alumni Jakarta. Dan dia pertama kali belajar rilis dan quantum jam, waktu itu kan dia bukan alumni ya, cuma kan ikut acara alumni. Itu pas acara alumni. Dan Mbak Nisa saat itu merasakan powerful banget Mas Hendra kegiatan di alumni itu. Gila sih, reuni itu Ya, gila pokoknya, sumpah. powernya kenceng ya, power kenceng dari rilis massal kita, rilis berjamaah kita, dan quantum jam berjamaah. Inilah hasil yang mau diceritain Mbak Nisa sekarang, Mas Hendra. Ya, ya, gini-gini sebelum ke Mbak Anissa ya. Jadi memang mungkin buat sahabat-sahabat yang belum pernah merasakan atmosfernya reuni Special Lebanon Revolution gitu. Banyak teman-teman tuh yang rela jauh-jauh datang, habisin uang banyak daripada kemudian HTM-nya itu lebih besar, nginepnya. Itu hanya untuk merasakan vibes gitu loh. Ya Allah, aku bisa hadir di tengah teman-teman yang satu frekuensi, satu vibrasi gitu. Dan langsung bisa dirasakan. Mungkin yang lebih pantas bercerita Mbak Anissa Nabila. Silakan Mbak Anissa. Halo semuanya. Pertamanya tuh apa ya? Bunda tahu ngaji Rasul dari Desember tahun lalu kayaknya. Jadi kan cuma dengerin YouTube aja pertamanya Kang. Dengerin YouTube kan. Jadi kan kalau dengerin biasanya sebenarnya saya ya udah ikut dengerin. Terus Bunda waktu itu maksa ikut kelas. Pas itu batch 7 kayaknya. Batch 7 apa namanya? Ya udah ikut kelas tapi kayaknya nggak paham gitu loh kan. Jadi kayak cuma dengerin, jadi nggak paham nganunya ngerjainnya tuh gimana. Pokoknya sepemahamannya aja. Nah, itu jadi Itu tuh ada Pak Mus betulin listrik Bunda kan apa? ada Kasih tahu Paris Mama. yang belum dibagi udah lama banget ya itu, udah jalan 3 tahun, udah masuk ke sengketa nyampe mahkamah agung juga. Dan itu apa namanya ya? Jadi kayak apa ya? Bunda cuma ngelakuin 2 aja, alpha telepati sama sending love. Jadi sertifikat itu kan sertifikat asetnya Mbah tuh ada di apa anaknya Pak D kan udah meninggal, jadi yang bawa sertifikatnya anaknya. Ya anaknya nggak mau ngasih ke kita, pikirnya oh itu punya bapakku, jadi kan punya orang tua aku ya berarti punya kita, nggak usah diminta, tapi kan namanya masih atas nama Mbah. Terus habis itu udah apa telepati sending love Bari, tiba-tiba waktu puasa kemarin itu Bude iseng ngechat sama sepupuku, gimana Mas, apa kabar, tanahnya mau dibagi nggak? Padahal cuma nanya gitu Kang. Oh iya boleh, kapan kita bisa ketemu? Padahal nggak ada prolog lain-lain, cuma ngomong gitu aja. Bude langsung telepon Bunda, ini bocah-bocah mau nih dibagi nih, kapan ketemu? Ya udah habis lebaran aja langsung gitu kan. Habis itu ya udah, jadi alhamdulillah prosesnya selama yang bagi waris itu lancar cepat. Maksudnya dari sepupuku mau bagi ke apa Pak di buliknya tuh cepet gitu loh Kang, nggak ada sebulan jadi prosesnya. Jadi kan tinggal apa namanya nunggu dijual kan baru bisa dibagi. Nah Bunda masih ngotot ini ada reuni nih. Ya udah itu yuk ikut yuk. Terus aku bilang pas itu kan emang lagi pemasukannya naik turun ya, belum bisa jamin misalnya kita beli itu belum transportnya. Terus habis itu Bunda ya udah Bun minta aja uang 10 juta, ntar kalau ada kita langsung berangkat. Saya kan gitu lah gitu pokoknya batin lah, pokoknya batin yang baik-baik aja Bun. Nah, kita pokoknya kita minta 10 juta lah, nggak taunya tanah yang tadi Paris itu kan udah dia yang beli. Tiba-tiba orang yang beli itu nelpon, Bu besok ada di rumah nggak? Oh iya gimana? Ya udah saya mau main ke rumah. Jadi orangnya yang beli datang ke rumah bawa uang cash 100 juta. Wah, itu sama Bunda tuh saya kan suruh nemenin juga, nggak mikirnya wah ini beneran nggak duit, nggak langsung bawain sekebuk 100 dibungkus tuh kayak body bag jajanan anak-anak gitu loh kan. Udah gitu doang. Jadi wah pokoknya ya udah. Terus habis itu ya saudaranya kaget, pikirnya cuma mau nego harga, kita ngomong harga segini mau nggak, karena kan emang asetnya besar ya, jadi kan mesti sananya yang beli mintanya borongan, tapi kan karena kita udah gitu kan harga net kan nggak bisa ditawar lagi, akhirnya sana yang mau, kita buka harga segini ya sana mau.
kasih uang 100 ya udah. Habis itu udah bun dapat duit nih, kita daftar apa namanya, daftar reuni, udah langsung saya transfer itu uangnya. Habis itu karena emang warisnya kan buat anak 5, jadi saya langsung bagi-bagi tuh ke Pak D, tante saya. Ya, ada Pak D saya tuh di telepon nggak mau ngangkat Kang. Jadi uangnya masih di saya, Kang, masih di saya simpen. Terus habis itu ya udah itu saya simpen. Lepas reuni dan deket-deket reuni itu saya ada tanggungan sama yang punya rumah saya kan sebenarnya kontrak, tapi sama yang punya disuruh beli. Nah, posisinya kan pokoknya kita udah bilang kita bisa beli kalau asetnya kejual, tapi kan kalau misalnya kita bayar break kan belum bisa ya, jadi kan emang nunggu pelunasan baru bisa. Jadi orangnya pokoknya nggak mau tahu, saya tanggal 30 Mei kamu harus kasih ke saya 85 juta. Ya pastinya bingung dong, uang misalnya seandainya uang 100 tadi dipakai dulu dipinjam kan bisa, tapi saya udah dibagi-bagi gitu kan, jadi tinggal jatahnya bunda aja. Udah habis udah aku sama ngomong sama bunda pun pasrah aja, biarin aja lah, ntar juga datang nggak tahu duitnya dari mana aku gitu toh. Yaudah pas reuni juga berangkat, coba ngikut pas di kereta dari Semarang ke Jakarta naik kereta, coba bayangin tuh kayak TVB itu di pesawat itu. Beneran kuantum jam di pesawat ini, kuantum jam di kereta. Iya, pokoknya saya bayangin AC-nya dingin, ruangannya warnanya model yang kuning, gold gitu. Terus mejanya bulat, posisinya ada 3 lapis, 3 sub gitu. Saya duduknya bagian pas deketnya proyektor, itu beneran Kang Teh. Jadi waktu datang absen, kok sama yang aku bayangin tadi. Terus ya Allah beneran, aku ngomong sama bunda, bun ini beneran, aku tak cat doang karena emang bunda bilangnya dari rumah pokoknya nyampe sana kita duduknya beda-beda loh ya, jangan sebelahan. Oh ya udah gitu. Udah pulang dari sana ya nyampe rumah, yang sebenarnya harus saya pikiran gimana caranya ngedepin uang 85 juta buat tanggal 30-nya, ya udah saya biarin aja gitu, ntar juga dapat duit entah dari mana gitu kan. Ya udah pulang gitu kan. Terus habis itu pas tanggal 28-nya tuh yang beli rumah transfer, tiba-tiba transfer 60 juta ke rekening saya gitu. Cuman minta, Bu, saya minta nomor rekening dong, mau transfer gitu doang kan Teh. Terus ya udah dia transfer 60. Terus habis itu saya bilang ke bunda kan, Bun ini bisa nih kalau misalnya tanggal 30 ini bayar 85 jatahnya bunda dipakai dulu aja, dipinjam sama bilang ngomong sama saudara kan gitu kan. Ya pas tanggal 30-nya ternyata yang punya cuma minta 20 juta ditransfer. Ya Bun, alhamdulillah Bun, itu 20 tuh emang jatah bunda kan gitu kan. Terus habis itu, tapi sih saya tanggal 2 loh Bu, kita langsung ke bank buat ngambil sertifikat, nanti ditaruh di notaris kan gitu. Ya udah, habis itu di hari pas tanggal 2-nya subuh tuh saya keluar tuh subuh ngambil uang di ATM, saya cuma batin aja tuh depan ATM. Ya ini uang banyak di rekening, sekarang jadi kosong di rekeningnya. Oh nggak apa-apa deh, nanti juga nambah lagi jadi banyak, aku gitu. Terus habis itu udah kan, jadi siangnya langsung saya setor ke bank buat pelunasan ngambil sertifikat. Nggak lama itu tanggal 6 atau 9, orang yang beli tadi transfer 100 juta nggak ngomong ke keluarga, nggak ngomong ke bunda, nggak ngomong. Oke. Terus habis itu saya laporan kan, Bun, ada uang masuk 100 gitu. Oh yaudah. Terus habis itu nggak lama lagi tanggal 15-nya dia transfer 100 lagi. Loh, Bun ini uang apa 100, emang bunda minta? Bunda minta, enggak minta kok gitu. Jadi masuk lagi, bunda lapor sama bunda, gimana dibagi Kak, nggak usah nunggu genep 1 M aja baru dibagi kan gitu kan. Terus ini dari mana? Dari rekening Anissa aja buat isi rekening, bunda ngomong kayak gitu. Terus habis itu tanggal 19 orangnya transfer lagi 150. Loh, Bun ini kembali transfer lagi uang 150 buat apa? Nggak tahu, bentar tak ibu demo. Terus orangnya itu bilang, ini saya titip dulu gitu kan. Terus mau ditransfer 500 lagi. Ya gue sama udah enggak nanti aja tunggu genep, jangan diecer-ecer biar gak cepet habis gitu kan. Wah itu pokoknya mikir bener-bener, padahal saya cuma batin di depan ATM doang.
duitku di rekening kosong tiba-tiba masuknya lebih dari apa saya bayangkan gitu Teh. Walaupun bukan uang saya pribadi gitu, tapi kan seneng kok ya rekening. Iya. Jarang-jarang ada kayak gini kayak berturut-turut gitu. Itu rasa senengnya tuh lebih dari pas saya ngedilin rumah berhasil ngejualnya rumah 3M tuh lebih seneng ini gitu loh. Padahal 3M tuh bener-bener ngusahain banget, pokoknya ini harus deal gitu. Oke. Menarik sekali kisah dari Mbak Anissa ya. Itulah Teh, pentingnya circle, pentingnya networking gitu ya. Karena akan ada vibrasi yang menular, frekuensi yang meningkat gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ingin terjadi sebuah perubahan yang besar, memang mulainya harus dari kesadaran, dan kesadaran itu pun juga teman, circle sangat berpengaruh, termasuk tontonan kita setiap hari gitu ya. Jadi tadi malam tuh ada cerita agak lucu sih Teh, teman dekat. eh Dia alumni, aku ikutkan kelas London Revolution. Terus bapaknya lagi sakit parah kan, cuci darah kan. Terus tiba-tiba dia minta nasihat sama temennya gitu. Dia tuh salah satu perwira di angkatan udara mana gitu loh ya. Terus kemudian tiba-tiba dikirim link-link video ngaji rosok. Loh ini kan channel temanku sendiri gitu. TVB itu yang dikirim gitu. Oh alah. Oke. Ayo Teh, mungkin dari cerita Mbak Anissa, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran buat sahabat semuanya Teh. Iya, Mas Hendra. Oh, Masya Allah ya. Allah Maha Baik ya, membukakan banyak jalan kemudahan buat teman-teman ya. Aku di titik hidupku saat ini tuh aku nggak berhenti bersyukur Mas Hendra. Ada partner ngaji roto, ada sahabat, teman nambah setiap hari, nambah saudara gitu ya. Teman-teman di Abandon Revolution dan teman-teman yang lain. Kisah Anissa ini luar biasa, kisah kekompakan ibu dan anak. Luar biasa gitu. Jadi cerita tentang perjalanan seseorang ini kompaknya ibu sama anak gitu ya. Kalau aku sih lebih menyoroti dari sisi bertubi-tubinya uang masuk pembayaran. Ini kan bisa dikatakan jalan uang masuknya effortless, Mas. Ya. Very effortless. Sangat nggak pakai upaya pakai urat leher gitu kan, nggak pakai upaya keringetan gitu, bener-bener effortless. Karena kalau dilihat dari cerita Nisa, ini tanah sengketa yang udah masuk ke MA, udah banding, udah masuk Mahkamah Agung yang sepertinya kalau bisa aja gitu, skenarionya ini juga nggak akan bisa jadi rezeki ibunya Nisa gitu. Kalau bandingnya ini nggak menang gitu, tapi kembali, cinta itu menyelesaikan segalanya, Mas. Mantap. Cinta itu menyelesaikan segalanya. Ketika ibunya Nisa tahu bahwa ini tertahan gitu ya, bukunya tertahan, anaknya menganggap bahwa ini di tempat bapak, berarti warisan aku dan keluarga yang lain nggak dapat. Pasti pertama kali ibunya Nisa ada rasa sedih dan kecewa, pasti, bener nggak Nis? Ada rasa sedih dulu tuh, dan prosesnya kan panjang nih, sengketa itu. Tapi ketika belum belajar, nggak tahu cara nge-handle-nya seperti apa, Mas, kondisi ini. Iya. Nggak tahu solusinya harus gimana kalau ketemu sesuatu yang mentok kayak gini, gitu. Mulailah intuisi Bu Nisa berjalan dan mengantarkan ketemu ngaji Roso dan pengetahuan tentang Abandon Revolution. Materi Abandon Revolution intinya itu adalah, Mas, menerima, mengikhlaskan. Itu inti Abandon Revolution sebenarnya. Yeah. Menerima, mengikhlaskan, dan total berserah. Di pengetahuan ini, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang bikin nangis, sesuatu yang mengecewakan, itu dibalas tidak dengan yang sama, tapi sending love.
kirimin cinta gitu, akan kekecewaan kamu, kesedihan